Ya, selamat malam semuanya. Setelah kemarin dua video awal kita bahas timnas dan prospeknya seperti apa, mungkin kita agak ganti topik sedikit kali ya. Bentar. Agak ganti topik. Berita yang dibilang mengejutkan sih mengejutkan ya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Pas di awal tahun, tanggal tanggal 1 atau tanggal 2 ya, di waktu Indonesia, eh, Chelsea mengumumkan perpisahan dengan Enzo Maresca. Nah, gue yang bukan fans Chelsea gitu kayak, eh, ada apa ya? Kok mendadak? Setelah itu kan muncul beberapa, ya muncullah banyak berita lah yang nanti kita bahas. Mungkin kita berangkat dulu dari backgroundnya seperti apa. Jadi Maresca ini datang di tahun lalu, kalau nggak musim lalu, berarti 2024. Datang di musim 2024, ya tahun 2024 masuk. Waktu itu posisinya gue inget dia baru promosi ya, promosi sama siapa gue lupa tuh, kalau nggak salah Leicester deh. Nah, sebelum di Leicester dia ada asistennya Pep pas treble di tahun 2023. Jadi treble sebagai asisten yang City juara Liga Champion, terus akhirnya dia cabut dari City, masuk ke Leicester. Leicester waktu itu seingat gue baru degradasi kalau nggak salah ya, baru degradasi, terus akhirnya ngerekrut Maresca dan promosi. Nah, setelah promosi diangkut sama Chelsea. Di awal-awal gue nggak tahu Maresca ini mainnya seperti apa, nggak tahu gue. Sampai akhirnya gue nonton beberapa, gue nggak terlalu sering nonton Chelsea ya, beberapa match aja, terutama yang lawan tim-tim besar kayak lawan City nonton, lawan MU. Nah, sempet juga lawan tim-tim kecil yang ternyata hasilnya nggak maksimal. Gue ngeliat kayak gini, secara overall, secara pergerakan pemain di sistem Maresca itu cukup fluid. Jadi bergerak terus kan. Jadi benar-benar pengisian ruangnya itu jalan gitu, pergerakan off the ball ya. Tapi kapasitas pemainnya ya sosok aja, segitu aja. Kalau misalnya pada inget gitu ya, siapa ya di Chelsea pemain bintang? Nggak ada kan. Kalau yang bagus buat gue sekarang itu Reece James, terus si Caicedo, Palmer, terus si bek kirinya tuh yang kribo, lupa gue namanya. Si itulah pokoknya, yang dari Spanyol tuh. Buat gue cuman itu. Yang lain levelnya mid aja. Oh, sama yang barunya si Joao Pedro yang baru datang tahun lalu. Ya berapa tuh? 5 ya? 5 pemain doang kan. Nah, dengan permainan sosok aja, dengan pemain dengan kualitas yang sosok aja, Wisu Maresca mencoba menetapkan sistem, ternyata kadang berjalan, kadang enggak, sangat enggak konsisten. Kalau nggak usah lihat tahun ini lah, lihat musim ini, lawan tim-tim besar itu mainnya banyak bagusnya daripada jeleknya. Kayak kalau inget awal Desember itu lawan Arsenal, nah, gila kan, kenceng banget mainnya kan, si Chelsea ini, sampai kita Caicedo kartu merah. Nah, setelah kartu merah, gila itu Chelsea, harusnya menang itu, karena gue nonton matchnya gila itu. Dengan 10 pemain lawan Arsenal, Chelsea masih ngimbangin, bahkan cetak gol duluan. Yang meskipun dari set piece, kalau nggak salah set piece ya, si backnya. Itu match yang salah satu match yang luar biasa.
Tapi yang harus diingat bahwa terutama di EPL yang Chelsea lawan tuh nggak semua tim yang menyerang yang main terbuka. Banyak juga yang lebih low block, lebih bertahan. Mayoritas begitu kan tim-tim kecil. Nah, disitulah Chelsea kesulitan. Makanya kalau nanti dilihat hasilnya banyak nggak bagus ya lawan tim kecil. Banyak serinya, banyak ada kalahnya. Ketidakstabilan itu mungkin menjadi salah satu dasar akhirnya Chelsea memutuskan untuk pisah sama Maresca. Gitu ya. Itu dari sisi performa Chelsea di lapangan. Meskipun tahun lalu dapat trofi kalau nggak salah yang bukan European League, apa tuh yang di bawahnya European League, UEFA apa itu, dapat itu. Terus pas di awal musim kan dapat ini kan, dapat Liga Piala Dunia ya, Piala Dunia antar klub. Itu juga mainnya gila tuh. Itu gue nonton finalnya gila lawan si PSG tuh. Buset, parah banget itu. Keren banget. Tapi sesekalinya nonton bagus ya itu sama match lawan Arsenal. Sisanya ya nggak stabil, nggak konsisten. Nah, sampai akhirnya di samping performa Chelsea yang sangat inkonsisten, muncullah berita kan kalau ternyata Maresca sendiri sedang di-approach oleh beberapa tim di Eropa, ditawarin untuk melatih mereka. Dua tim yang menawarkan yang ditomorkan adalah Juventus dan City. Nah, seinget gue Maresca tuh dulu pemainnya sempet berkali di Liga Italia kalau nggak salah deh. Seinget gue ya, nanti bisa dicek. Tambah lagi dengan profil pelatih muda sudah berhasil bawa gelar gitu ya. Mungkin itu salah satu pertimbangan Juventus untuk menargetkan. Mungkin. Nah, beda dengan City. City sudah tahu Maresca. Dan berita yang beredar kan Maresca diplot untuk menggantikan Pep nanti di akhir musim, di akhir tahun ini, di 2026 ini. Entah benar atau enggak gitu ya. Nah, adanya adjustment tersebut membuat mungkin dari sisi Maresca tuh kayak value-nya naik. Dia mintalah perpanjangan kontrak lagi dengan yang lebih besar. Padahal kontraknya itu baru selesai di 2028 atau 29 ya, which is itu 2 atau 3 tahun lagi kan. Dari sisi Maresca agak nggak make sense buat gue ya, karena masih sisa kontrak segitu, mintanya seperti itu ya. Nah, tapi dari sisi Chelsea-nya, Chelsea nggak memberikan ya, buat gue wajar. Bentar. Ya, terima kasih Mas. Ya. Sampai tadi ada laundry. Nah, di samping saya mana ya? Di samping tadi bargaining power Maresca untuk minta kontrak baru, dari sisi Chelsea buat gue wajar untuk nggak nge-accept karena emang kontraknya masih panjang gitu ya. Kontrak masih panjang dan nggak ada keharusan juga sih untuk nurutin itu. Jadi masing-masing punya bargaining power yang buat gue masuk akal. Nah, akhirnya dicapailah kesepakatan untuk cut gitu ya, kerjasama antara Maresca dengan Chelsea, di mana Maresca tidak meminta uang kompensasi yang harusnya dia dapat sekitar 14 juta euro kalau nggak salah dia, mungkin sekitar segitu. Itu kan uang gede ya, dengan uang kompensasi kontrak sampai 2 atau 3 tahun lagi itu masih besar itu, tapi dia milih untuk nggak ngambil. Nah, di sini serunya nih, kenapa kan dia nggak ngambil? Apakah memang nggak mau terlibat lagi dengan manajemen Chelsea gitu ya?
ada satu berita yang menarik bahwa si manajemen Chelsea ini sering ikut campur di ruang ganti. Sering datang lah, contoh saat istirahat, saat break babak pertama, atau misalnya selesai pertandingan, itu sering masuk ruang ganti. Dalam artian sering melibatkan diri untuk dalam tim gitu ya saat pertandingan. Dan ternyata berita yang beredar adalah manajemen ini seringkali ya meminta mereka tuh memainkan 2, 3, 4 pemain tertentu lah gitu. Yang beredar kan ada Garnacho, berita yang beredar, agar value-nya naik. Nah, Maresca merasa, dan gue setuju sih dari sisi Maresca ya, mungkin itu dirasa sebagai satu intervensi yang nggak enak lah. Sebagai pelatih manapun di dunia ini nggak mau dong diintervensi, karena kan hasilnya lu yang tanggung jawab. Apapun hasilnya nanti, menang kalah lu yang tanggung jawab kan. Kalau menang lah oke, pada diem. Kalau kalah ya kan langsung keluar. Yang jadi salin siapa? Pasti pelatih, pasti manajer. Maka dari itu, dari sisi itu, kalau bener gitu ya kesepakatan untuk mengakhiri kontrak itu buat gue win-win solution buat keduanya. Mungkin dari sisi Chelsea nggak terima Maresca minta kontrak baru, dari sisi Maresca mungkin merasa lingkungan, bukan pemainnya ya, lingkungan si manajemennya tuh tidak mensupport dan terlalu intervensi gitu. Dan ternyata per tadi ya, ini jam 7.57 ya, ini gue baru balik dari kantor. 7.57, gue tadi baru baca kalau Chelsea sudah menunjuk pelatih baru. Pelatihnya Strasbourg ya. Strasbourg itu tim Liga Prancis yang satu owner kepemilikan dengan Chelsea. Ya maksudnya masih kayak grup usaha, bukan grup usaha sih. Ya kayak satu kepemilikan lah ya. Tuh. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa Chelsea dengan pergantian pelatih ini. Dan gue penasaran lihat Maresca sih, apakah masih akan stay di Inggris atau dia take rest dulu, misal 6 bulan atau setahun, atau dia nanti baru akan ngelatih di awal musim. Kalau ngelatih tim mana, ya itu kita tunggu. Apakah benar jadi dia ngelatih City gitu ya, itu kita lihat nanti ya. Udah itu dulu aja hari ini. Ini video gue upload seperti biasa besok sore jam 5, schedule upload seperti biasa ya. Thank you.